Ahlus sunnah sepakat 5 sholat dengan 5 waktu. Tidak ada yang mengatakan oh sholat itu cuma 3 waktu, apalagi 1 waktu. Enggak, 5 waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing waktunya. Kemudian jamak sholat hanya boleh kalau ada uzur. Ahlus sunnah sepakat, tidak ada uzur enggak boleh. Hanya saja ahlus sunnah berbeda di dalam soal uzur. Nah, mazhab Syafi'i uzurnya yaitu boleh menjamak sholat antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar. 1, kalau dia musafir. 2, kalau hujan. Maksudnya kalau hujan apa? Bagi mereka yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Nah, begitu mereka berjamaah di masjid, katakan sholat zuhur atau sholat maghrib, kemudian di luar hujan, apalagi lebat hujannya, maka boleh dimasukkan niat jamak langsung dalam sholatnya. Atau sebelum sholat dia sudah menjelang masuk ke dalam sholat, atau dalam niat dia sudah gabungkan untuk menjamak sholatnya. Nah, dia jamak habis sholat zuhur langsung sholat asar, atau habis sholat maghrib langsung sholat isya. Selesai itu dia pulang. Nanti waktu isya datang dia nggak perlu ke masjid lagi, dan masjid kalaupun tidak terdengar suara azan tidak ada masalah lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i, musafir atau hujan. Dalam mazhab Imam Malik ditambah lagi, termasuk yang sakit. Sakit boleh juga untuk menjamak sholat, termasuk yang sakit. Kemudian belakangan para ulama yaitu lebih memberikan tausi'ul a'dzar, memperluas, yaitu daripada wilayah uzur. Nah, ada lagi yang mengatakan boleh untuk menjamak sholat walaupun tidak sakit, walaupun tidak musafir, walaupun tidak hujan, kalau dia sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan umat. Contoh, pejabat yang sedang merapatkan soal ekonomi buat kepentingan umat, atau pada saat terjadi krisis ekonomi. Nah, sementara dia mulai rapat katakan dari jam 10 pagi. Karena saking pentingnya masalah, akhirnya zuhur itu dia tunda sampai ke asar. Boleh. Jadi sebagian ulama-ulama ahlus sunnah sudah mengeluarkan yaitu fatwa semacam itu. Dan terakhir, Shaltut sebagai Syekh Azhar atau mufti dulu di Mesir, itu pernah mengatakan bahwa intinya boleh kita menjamak sholat kapan saja dengan syarat ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Nah, saya pernah baca satu kitab di mana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa anna jami'an, ketika beliau buat pengajian di rumahnya, saat itu banyak yang hadir. Dan beliau ini orang yang dermawan. Setiap yang ngaji di rumahnya itu dikasih makan. Tiap ada pengajian, ada makan. Nah, itu yang masak putri-putrinya. Nah, ketika itu karena yang hadir banyak tidak seperti biasanya, kemudian harus kejar masak, maka putri-putrinya disuruh masak, disuruh jamak sholatnya. Nah, jadi artinya ini namanya sebelum Syekh Azhar ini bicara soal fatwa boleh dengan uzur, Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad sudah melakukannya. Tapi dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan. Nah itu. Jadi kalau soal itu Ahlus Sunnah memang ada perselisihan. Tapi kalau soal jamak sholat harus dengan uzur, sepakat Ahlus Sunnah. Sementara kalangan Syiah boleh jamak sholat tanpa uzur. Nah, mereka tanpa uzur setiap hari. Dan saya pernah buktikan itu. Saya pernah diundang ke Iran, saya pernah tinggal beberapa hari di Teheran, saya pernah ikut sholat berjamaah di masjid mereka. Jadi begitu kita sholat zuhur, usai sholat zuhur, mereka langsung qomat lagi sholat asar. Nah, kebetulan saat itu saya ikut sholat asar karena saya musafir. Tapi mereka kan bukan musafir, ini mukim semua. Nah, jadi memang itu sudah merupakan pendapat fikih mereka. Nah, jadi mereka itu jamak sholat tanpa uzur. Zuhur mereka jamak dengan asar. Jadi nanti azan asar nggak kedengeran lagi. Karena sudah dijamak dengan zuhur. Nanti maghrib begitu juga. Nah, mereka sholat lagi di jamak, asar udah nggak kedengeran azan lagi. Ini di kalangan Syiah ma'ruf. Di mana-mana seperti itulah mereka lakukan. Walaupun sebagian ulama Syiah telah memfatwakan
bahwa sholat pada waktunya lebih afdal daripada menjama antara dua sholat. Cuman fatwa ini tidak populer, tidak terlalu mendapat respon dari kalangan awam Syiah, sehingga masyarakat Syiah sampai hari ini di mana saja itu masih menjadi identitas menjama sholat tanpa uzur. Nah tolong jangan pernah dilakukan menjama sholat tanpa uzur. Itu nggak boleh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah saya bicara begini tidak ingin masuk dalam perdebatan dengan Syiahnya, tapi yang jelas tema kita adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamak sholat boleh, tapi harus ada uzur syar'i. Baik, yang berikutnya, sholat Jumat wajib, baik di negara Islam maupun di negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Sholat Jumat selama masih bisa dilakukan dan tidak dilarang oleh penguasa bagi orang yang tinggal di negara kafir. Oh, negara kafirnya nggak melarang mereka mau sholat Jumat. Maka sholat Jumat bagi mereka wajib. Nah, jadi kalau ada mengatakan sholat Jumat tidak wajib, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Baik, selanjutnya baca amin, baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sir sendiri-sendiri. Amin setelah waladhdallin dari surat Al-Fatihah, Ahlus Sunnah semua sepakat itu disyariatkan. Walaupun Ahlus Sunnah ada yang berbeda soal jahar dan sirnya, tapi soal adanya amin mereka tidak berbeda pendapat. Ya, setelah waladhdallin memang dianjurkan membaca amin. Tapi di kalangan Syiah lain lagi. Kalau ada yang baca amin, batal sholatnya. Nah jadi di sini jangan kita ambil pendapat di luar Ahlus Sunnah, baik dalam persoalan akidah maupun syariat. Yang berikutnya, yaitu bahwa sujud boleh di tanah atau selainnya. Jadi sujud boleh di tanah atau selainnya. Di kalangan Syiah nggak boleh sujud kecuali di tanah. Mereka punya pendapat tempat sujud itu harus tanah. Ini Hambal ini tidak boleh sebagai tempat sujud. Mereka punya dalil di hadis mereka dikatakan tempat sujud itu la yulbas wa la yu'kal. Yaitu tidak boleh sesuatu yang dipakai atau sesuatu yang dimakan. Nah karena ini sudah prinsip mereka, jadi kalau mereka ingin sujud mereka selalu meletakkan sesuatu. Apakah itu batu, apakah itu tanah dan sejenisnya. Karena menurut mereka tidak sah sujud di sesuatu yang bisa dipakai. Mereka bilang bahan ini kan bisa buat pakaian. Nah sementara dari kalangan kita melihat andai kata pun hadis tersebut harus diterima, maka pengertian la yulbas wa la yu'kal, pengertiannya tidak dimakan dan tidak dipakai. Contoh, kita sholat dengan memakai sorban, rida. Begitu kita sujud, ini lagi kita pakai nih. Begitu kita sujud, ini rida kita ke depan tempat sujud kita. Kemudian kita sujud di atas rida, tidak sah. Nah, ini pengertian bukan pakaian. Jadi kalau lagi dipakai, ini pakaian. Nah, jadi kalau dikatakan la yulbas, itu yang tidak sedang dipakai. Ini sedang dipakai. Tapi kalau ini kemudian turun, semuanya kita taruh sebagai tempat sujud, boleh. Karena ini lagi la yulbas. Ini sedang tidak dipakai. Nah, itu pemahaman Ahlus Sunnah. Tapi kalau pemahaman mereka lain, la yulbas mereka katakan pokoknya sesuatu yang nggak bisa dipakai, bukan bahan pakaian. Nah, jadi pemahamannya terlalu jauh. Sedangkan Ahlus Sunnah memperkecil pemahaman la yulbas sedang tidak dipakai. Nah kalau makanan memang sepakat semua, nggak boleh sujud di atas makanan. Nah, tapi soal pakaian ini nggak ada kesepakatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Nah, bagi Ahlus Sunnah apapun dimanapun kita boleh sujud, mau di tanah, mau selain tanah, boleh selama itu suci. Nah makanya kalau kita katakan pakai peci atau imamah, kita tutup, kita punya kening, kemudian kita sujud, nggak boleh.
Tapi kalau ini jatuh, kita sujud di atasnya, boleh. Karena ini sedang tidak dipakai. Kalau sedang dipakai nggak boleh. Nah, makanya khusus kaum wanita sujud dengan mukenanya yang panjang, hati-hati, jangan sampai mukena itu ke depan. Jadi kadang-kadang nih perempuan kan mukenanya lebar dia. Nah, begitu dia punya mukena lebar tuh pas sujud ini ke depan nih, ke tempat sujud. Dia sujud di atas mukenanya, nggak boleh. Nah, jadi dia harus tarik. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Baik, yang keenam, bahwa sholat tarawih sepakat semua ahlus sunnah wal jamaah 20 rakaat. Enggak ada mazhab yang mengatakan sholat tarawih kurang dari 20 rakaat. Hanya Ibn Taimiyah yang mengatakan 8 rakaat dan pengikutnya. Nah, jadi di Indonesia ini yang ikut-ikutan 8 rakaat, mereka ikut pendapat Ibn Taimiyah, bukan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat 20 rakaat. Bahkan Imam Malik menambahkan jadi 36 rakaat. Dengan alasan apa? Nah, dengan alasan beliau katakan, kalau orang di Mekah itu enak. Mereka sholat 20 rakaat, setiap 4 rakaat mereka tawaf. Sedangkan kita di Madinah nggak ada tempat tawafnya. Maka diganti. Tawafnya orang Mekah diganti dengan menambah jumlah rakaat. Jadi jangan kaget kalau mazhab Imam Malik, terkadang sholat tarawih sampai 36 rakaat. Tapi intinya sepakat. Baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat tarawih 20 rakaat. Makanya sampai saat ini di Mekah, di Madinah, walaupun di sana banyak Wahabi, mereka nggak berani bikin 8 rakaat. Nggak berani mereka bikin 8 rakaat. Padahal biasanya Wahabi itu memaksakan keinginannya. Karena ini kesepakatan Ahlus Sunnah. Nggak ada Ahlus Sunnah sholat tarawih di bawah 20 rakaat. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Tapi kalau ditanya hukum, apakah orang sholat tarawih 8 rakaat boleh? Ya boleh. Kalau tanya boleh, ya boleh. Nggak sholat aja boleh. Nggak sholat tarawih kan boleh. Nggak sholat tarawih boleh. Mau sholat 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Boleh. 6 rakaat? Boleh. 8 rakaat? Boleh. Itu kalau bicara boleh. Ini yang kita bicara bukan itu. Sholat tarawih yang datang dari Nabi, warid, yang dilaksanakan oleh para sahabat dari zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian disatukan di zaman Sayyidina Umar sampai saat ini adalah 20 rakaat. Bagi Ahlus Sunnah, sedekap itu boleh. Walaupun mazhab Malik mengatakan tangan itu saat sholat diluruskan boleh, tapi mazhab Malik tidak pernah melarang sedekap. Beda dengan Syiah, Anda sedekap dianggap batal sholatnya. Nah, jadi lurus maupun sedekap dari kalangan Ahlus Sunnah itu tidak ada masalah. Baik, tidak boleh lewat depan orang sholat. Sepakat Ahlus Sunnah, nggak ada perbedaan. Tapi di luar Ahlus Sunnah mereka bilang boleh. Nah, jadi jangan kaget kalau ketemu orang-orang tiba-tiba suatu saat di pengajian mereka katakan nggak apa-apa, ada orang sholat kita lewatin. Nah, itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nggak ada yang berbeda. Ada orang sholat kita nggak boleh lewat di depannya. Sampai depannya batas mana? Batas tempat sujud dia. Nah, jadi kalau dia sholat di situ, nah kita jangan lewat di depannya. Tapi kalau kita lewat di depan sebelah sini, agak jauh, tidak ada masalah. Makanya di kalangan orang-orang tua kita dulu ngajarin, kalau sholat itu letakkan sesuatu pembatas. Nah, supaya orang boleh lewat di luar batasan yang telah ditentukan. Jangan lewat di dalam batasan. Bahkan banyak ulama-ulama kita dulu kalau masuk ke masjid, dia mau sholat sunnah, dia cari imam paling depan, imam di belakang tiang. Nah, supaya ada pembatas. Nah, ini etika. Baik. Kemudian yang ke-9. Dari seputar sholat. Tidak boleh jawab salam dalam sholat. Jadi kalau kita sedang sholat, ada orang memberikan salam, Assalamualaikum. Nggak boleh kita jawab Waalaikumsalam. Kalau kita jawab dengan mukhatab Waalaikumsalam, batal sholat kita. Satu-satunya makhluk yang boleh kita jadikan mukhatab dalam sholat kita hanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam tahiyat kita ada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Cuma Nabi yang boleh kita jadikan mukhatab. Selain Nabi nggak boleh kita jadikan mukhatab, nggak boleh kita jadikan orang kedua. Kalau kita jadikan orang kedua, kita sudah memasukkan unsur lain dalam sholat kita. Sholat itu hanya untuk Allah. Lalu kenapa untuk Nabi boleh? Karena Nabi yang ngajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi
tidak mengucapkan itu kecuali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena assalamu alaika itu adalah tuntunan Allah dan Rasulnya, ya kita pakai. Kalau bukan tuntunan Allah dan Rasulnya nggak boleh. Makanya kalau ada yang memberikan salam, tidak boleh kita jawab dengan waalaikumsalam. Tapi kalau kita baca sir dengan jawab wa alaihis salam masih boleh. Alaihi berarti kita doain dia. Mukhatab kita tetap kepada Allah. Nah, itu Ahlus Sunnah sepakat. Tapi ada mazhab yang mengatakan enggak apa-apa jawab salam dalam sholat. Ada orang memberikan salam, jawab aja waalaikumsalam. Jadi mereka memasukkan unsur lain ke dalam sholatnya. Itu bukan Ahlus Sunnah. Yang berikutnya, ba'da sholat boleh menjaharkan zikir. Enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah. Semua sepakat. Ini kan yang melarang ini kan cuma Ibn Taimiyah dan pengikutnya. Menjaharkan zikir setelah sholat enggak boleh, zikir berjamaah enggak boleh. Itu mereka yang melarang dengan pemahaman yang mereka punya. Tapi Ahlus Sunnah dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak ada yang melarang itu semua. Begitu juga ba'da salat boleh zikir berjamaah. Nah, kemudian termasuk juga boleh angkat tangan dalam berdoa. Jadi Al-Imam As-Suyuti mengarang sebuah kitab khusus yaitu tentang hadis. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang menjadi dalil tentang disyariatkannya mengangkat tangan dalam berdoa. Ada puluhan hadis yang beliau masukkan di sana. Nah, kalau nggak salah judulnya Fadlul Wi'a. Nah, fi ahadis raf'il yadin fid du'a. Saya punya, bukunya saya punya di perpustakaan. Bukunya tidak tebal, tipis aja. Nah, itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh angkat tangan dalam berdoa. Dan angkat tangan itu kalau ditanya kenapa harus angkat tangan menghadap ke atas? Ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa as-sama, langit, atas adalah kiblatud doa. Kiblatnya doa. Kiblat sholat, Ka'bah. Kiblat doa, as-sama, langit. Nah, jadi kalau berdoa begini, ya memang itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.